Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menyelamatkan Dunia, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 17. Yesus bersabda, Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus bersabda, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan itu dilakukan dalam Allah. Saudara-saudari terkasih, semua langkah kaki manusia pasti mempunyai tujuan yang hendak didatanginya. Semua kegiatan manusia pasti berharap mencapai sebuah hasil. Orang makan agar kenyang, sehat, dan kuat. Orang belajar agar pandai dalam keilmuan. Orang bekerja agar mendapatkan uang. Bahkan dalam suatu organisasi, tujuan yang hendak dicapai diletakkan di bagian awal, sehingga menjadi pedoman. Ibarat sebuah rangkaian gerbong kereta api, tujuan itu adalah lokomotif yang menarik rangkaian gerbong tersebut. Orang yang pandai atau berpengalaman akan menentukan tujuan dengan jelas dan bertahan untuk mencapainya. Demikian pula orang yang sukses barangkali memiliki latar belakang yang tidak membahagiakan, tetapi mereka memiliki tujuan hidup untuk mengubah nasibnya. Selain mencapai tujuan pribadi, manusia hidup bersama komunitasnya, mengetahui tujuan bersama, dan berperan aktif mencapai tujuan bersama bernilai tinggi dalam kehidupan sosial. Di negara-negara yang maju, warga negaranya memiliki tujuan hidup yang kuat, dan mereka berperan aktif mewujudkan tujuan hidup bersama. Dengan memiliki tujuan hidup, apapun yang terjadi dengan masyarakat sekitar atau teman-teman kita tidak akan mempengaruhi tekad kita mencapai tujuan hidup kita sendiri. Saudara-saudari terkasih, seseorang
atau suatu organisasi yang baik akan diikuti oleh orang lain. Mereka akan semakin berkembang dan berpengaruh pada masyarakat di sekelilingnya. Suatu sekolah yang memiliki pengajaran yang baik dan menghasilkan lulusan yang berhasil akan banyak didatangi calon-calon murid. Seorang calon presiden yang memiliki rekam jejak yang baik akan mendapatkan banyak suara ketika pemilihan umum. Seseorang atau organisasi yang maju pasti memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Untuk mencapai nilai tersebut, mereka menjabarkan dalam rencana kerja agar rencana kerja tersebut berjalan sesuai tujuan. Ada pengawasan dan sistem kerja yang disepakati bersama. Perusahaan pada level konglomerasi pasti menjalankan sistem kerja tersebut. Sumber daya manusia yang mendukung proses tersebut pasti juga terseleksi dengan ketat. Mengembangkan dan mempertahankan proses tersebut sama beratnya. Waktulah yang akan menunjukkan siapa yang berkembang serta siapa yang hancur dan dilupakan. Mereka yang terus memperbaiki diri dan menyesuaikan diri dengan tuntutan zamanlah yang masih bertahan. Saudara-saudari, proses yang terjadi pada manusia di dunia pada umumnya tersebut juga dialami Yesus. Sebagai Allah Putra, Yesus bertakhta di surga. Namun Allah Bapa mengutusnya ke dunia sebagai manusia yang berdarah daging. Allah menjelma menjadi manusia. Sabda telah menjadi daging. Bukankah proses ini menyakitkan? Nilai apa yang mendasari pengutusan Yesus? Kasih Allah kepada manusia. Allah tidak ingin manusia mati di dalam dosa. Allah hendak menyelamatkan manusia. Tujuan Yesus bukanlah untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Sebagai manusia yang tinggal di Israel 2000 tahun lampau, Yesus harus mengalami semua sisi kemanusiaan, kecuali dalam hal dosa. Penugasan ini pun harus berakhir dengan penderitaan yang melebihi semua penderitaan yang pernah dialami manusia, yaitu wafat di kayu salib. Bertekun dalam penugasan Allah Bapa inilah yang menjadi kekuatan Yesus. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Begitu keputusan Yesus di Taman Getsemani di malam menjelang penangkapannya. Tanpa pribadi seperti Yesus, pengutusan Allah Bapa tadi tidak akan terlaksana dengan baik. Apakah kita percaya akan keselamatan yang ditawarkan Yesus bagi hidup kita? Apakah kita berniat bertobat dari dosa agar bisa diselamatkan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Yesus Putra Tunggal-Mu diutus menjadi manusia untuk menderita dan wafat di kayu salib agar dosa kami ditebus. Semoga kami tahu rasa berterima kasih dengan bertobat dari dosa kami.
Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.